Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dari Li-Ning X-Force Blast. Nah, ini raketnya sebelumnya sudah kita banyak lakukan komparasi ya dengan beberapa raket sesuai dengan permintaan yang masuk. Sudah kita komparasikan raket ini dengan Li-Ning X-Force Ken, Libertech Motor, kemudian Victor Tracer AMR Pro, kemudian juga kemarin ada yang menanyakan dengan Li-Ning turbocharging jet boost ya, sudah kita komparasikan. Buat teman-teman yang penasaran belum nonton, bisa cek aja video-video saya sebelumnya atau kalian cek di kolom deskripsi, saya sertakan linknya di situ ya. Nah, sekarang kita akan lebih ke sharing pengalaman review pemakaian dari Li-Ning X-Force Blast ini. Kita akan bahas secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail, kroma, termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan kita akan sampaikan juga ke teman-teman semua ya, biar teman-teman semua mendapatkan gambaran, bayangan kira-kira raket ini seperti apa, dan akhirnya nanti bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak. Oke, langsung aja kita mulai review Li-Ning X-Force Blast. Nah, raket ini kemarin saya dapat di harga 570, dapat satu batang raket dan juga cover kain seperti itu ya. Range-nya nanti di 500 besar sampai 600 ribuan, dan raket ini ada tiga pilihan berat ya. Paling berat 4U seperti yang saya pegang ini, kemudian nanti ada 5U dan juga 6U ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan main teman-teman semua ya. Kalau pengen mendapatkan powernya, ambil yang paling berat 4U. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih all-round, tinggal ambil yang 5U. Atau kalau pengen main yang lebih santai atau buat teman-teman yang mungkin ya hanya sekedar main biasa, bisa juga ambil yang 6U ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan main teman-teman semua ya. Nah, ini saya ambil yang warna putih guys. Nah, kemarin waktu saya memberikan komparasi raket ini dengan X-Force Canon ya, kalau saya perhatikan dari segi fisiknya, teknologinya, tata letak, desain, dan lain sebagainya, ini sebenarnya itu mirip dengan X-Force Canon. Dari segala sisi mirip, pilihan beratnya juga sama. Yang membedakan cuma di stiffness-nya aja. Kalau X-Force Canon itu stiffness-nya cenderung flex. Nah, kalau yang ini cenderung kaku, guys. Hanya itu aja bedanya ya. Nah, sama-sama raket tipe power. Kalau misalkan kalian punya power yang cenderung biasa aja atau kurang, atau mungkin powernya kurang begitu bagus ya, pengen generate power yang enak, kemudian pengen smash yang kencang, nah pilih X-Force Cannon-nya, itu akan lebih membantu generate power teman-teman semua. Atau misalkan teman-teman suka bermain lop-lopan, tidak ingin terlalu boros tenaga, atau misalkan kalian sudah punya power bagus tapi mainnya lebih banyak lop-lopan juga ya, power lop-lopan, nah X-Force Cannon akan lebih membantu karena shaftnya cenderung flex. Kalau ini dia cenderung kaku ya, jadi tergantung dari power si usernya. Paling tidak kalau kalian menggunakan raket ini, kalian sudah punya power yang memadai, power yang cukup ya. Karena kalau misalkan dalam kondisi yang sudah capek, tentu pakai raket yang cenderung kaku itu ada tantangan tersendiri ya. Kita butuh kerja keras ya. Kemarin udah saya pakai dalam kondisi yang bagus, ini masih oke, enak ya. Tapi kalau dalam kondisi yang tenaga sudah habis, ya apa guys ya, power usernya sangat menentukan sekali ya. Nah, seperti itu ya. Tapi raket ini karena dia cenderung kaku, enaknya itu dia untuk kontrol, untuk flashing-flashing, atau teman-teman yang memperhatikan kualitas akurasi. Nah, raket ini asik banget ya karena dia raketnya cenderung kaku nih guys. Meskipun di sini tertera flex ya, tapi raket ini itu cenderung kaku guys. Nah, jadi kalau buat taruh-taruh ini enak guys. Apalagi kalau teman-teman memperhatikan kualitas akurasi, ini raketnya enak. Jadi raket ini yang saya rasakan spesialisasinya itu pertama di power, kemudian kontrol. Jadi kombinasi power dan juga kontrol. Kalau misalkan kalian mencari raket dengan karakter seperti itu, nah kalian bisa ke sini, X-Force Blast ya. Karena memang tidak banyak ya raket di brand ini yang memiliki karakter seperti ini ya, tingkat kekakuannya. Bisa juga teman-teman dapatkan di atau temui di Halbertech Motor, itu raketnya juga cenderung kaku guys ya. Tapi kalau Halbertech motor itu kan karakter sebenarnya itu kan dia raket allround ya, atau raket kontrol ya. Kalau ini kan memang raket tipe power ya, tapi ini enak juga untuk kontrol-kontrol ya, kombinasi power dan juga kontrol guys.
Nah, ini kemarin dalam kondisi kosongan saya dapat di berat 83 ya kosongannya, BP-nya 300. Jadi ini generated power-nya dia besar ya dan beratnya sesuai ya. Jadi memang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan guys. Setelah tersetting total seperti ini, senar dan juga overgrip, ini berat totalnya di 90 sekian gram, kemudian BP-nya dari 300 turun dikit aja jadi 299. Jadi karakternya dia tidak berubah, tetap raket yang enak untuk bermain power ya. Jadi powernya besar ya. Kalau misalkan kalian sudah punya power bagus, kemudian suka bermain kontrol-kontrol, taruh-taruh, dan memperhatikan kualitas akurasi, ini raketnya enak, bisa dimaksimalkan ya guys ya. Nah, jadi ya kalau dengan X-Force Cannon bedanya di situ aja sebenarnya, di stiffness-nya ya. Kalau saya perhatikan dari tata letak, desainnya, kemudian pilihan beratnya ya, teknologinya ini sebenarnya sama ya, cuma wajah lain dengan stiffness yang berbeda. Kalau kalian tidak pengen terlalu boros tenaga atau kalian powernya biasa aja, jelek, ambil X-Force Cannon. Tapi kalau kalian sudah punya power bagus, selain bermain power juga memperhatikan tingkat akurasi dalam kontrol atau placing, kalian ke sini. X-Force Blast ini bisa menjadi pilihan yang bagus guys ya. Nah, ini juga bisa dijadikan alternatif ya. Misalkan kalau teman-teman punya atau mengincar Yonex Astrok 3DG ST. Nah, ini karakternya menurut saya ada mirip-miripnya juga dengan Yonex Astrok 3DG ST. Cuma yang ini dia versi lebih ramah. Kalau ST itu lebih kaku lagi, guys. Lebih kaku lagi. Kalau ini dia lebih ramah ya. Tingkat kekakuannya sedikit masih lebih ramah. Jadi lebih lebih enak nih, guys. Nah, bisa dijadikan pendamping atau mungkin bisa dijadikan backup ya kalau misalnya kalian punya Asoc 3D GST, misalkan oh terlalu kaku, nah sedikit yang lebih tidak kaku kalian bisa ke sini ya. Secara karakter ini juga sama power dan juga kontrol. Feel Aron-nya juga ya masih ada, masih kerasa guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, untuk tarikannya sendiri ini 28 cross-nya, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul, hitting sound-nya seperti ini guys. Ini saya menggunakan senar biasa aja ya, Siken BG Master 63, senar sudah lama sebenarnya. Saya pilih karena alasan warna birunya ini senada dengan warna biru yang ada di raketnya ya. Nah, jadi tingsonya biasa. Nah, tinggal dikasih senar yang bagus, wah ini pasti tingsonya pasti akan lebih bagus lagi dan pantulnya pasti lebih oke lagi guys ya. Nah, kalau buat saya pribadi ini kemarin saya pakai dalam kondisi yang bagus ini oke ya, enak ya. Tapi kalau dalam kondisi yang sudah capek ya, fisiknya udah turun untuk bermain power, memang dari tingkat kekakuan raketnya ini yang bikin effort ya, bikin lengan saya lebih bekerja keras ya. Tapi nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan tarikan teman-teman semua ya. Oke, seperti itu guys. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, cek bisa. Oke, sekarang kita akan bahas detail performa untuk Li-Ning X-Force Blast ini guys. Nah, raket ini secara karakter kalau yang saya rasakan ini dia power dan juga kontrol ya. Spesialisasinya di situ ya. Bermain powernya enak karena BP-nya dia bisa dikatakan tinggi ya.
dan kontrolnya enak karena raketnya cenderung kaku, dan menurut saya ini raketnya masih aman digunakan karena kalau yang saya dapatkan kan bobotnya sesuai ya 83, jadi nggak terlalu yang over gitu guys ya, jadi masih oke, asalkan kalian memang gaya permainannya biasanya power dan juga kontrol. Nah ini mestinya dia masuk guys ya, dan ini menurut saya bisa jadi pendamping atau bisa menjadi backup dari Yonex Astro 3 DGST yang secara karakter menurut saya ada kemiripan. Cuma kalau yang Astro 3 DGST kan dia lebih kaku ya. Ini dia lebih flex ya, lebih aman flexnya. Jadi lebih enak guys ya. Nah, seperti itu ya untuk bermain power. Semisal kalian sudah punya power bagus, ini enak ya. Saya kasih nilai 9. Kemudian untuk lop-lopan ini juga nggak ada masalah ya. Cuma memang biasanya kalau habis fisiknya udah turun, memang kalau adu lop jadi ada tantangan tersendiri ya. Raket yang cenderung flex itu akan lebih enak ya untuk membantu generate power. Kemarin saya coba bandingkan dengan X-Force Cannon. Dalam kondisi yang capek memang untuk semas dan lop-lopan jadi lebih enak X-Force Cannon-nya ya. Tapi kalau misalkan dipakai dalam kondisi yang bagus, ini juga nggak ada masalah ya, asalkan kalian sudah punya power yang cukup guys ya. Saya kasih nilai 9. Untuk drive ini tantangannya di stimulus raketnya ya, karena dia cukup kaku ya, jadi lengan kalian harus kuat ya. Kalau dalam kondisi bagus ini nggak ada masalah guys ya, nggak ada masalah. Cuma kalau misalkan dalam kondisi yang sudah kurang bagus, lengan kalian jadi akan lebih bekerja keras ya. Saya kasih nilai 8,5. Kemudian untuk defense ini bisa dikatakan enak juga guys ya, tidak terlalu berat ya. Cuma memang tantangannya di stimulus raketnya, apalagi kalau kalian bertahan banyak memaksimalkan brace ya, tentu tingkat kekakuan dari raket ini akan menjadi tantangan buat brace teman-teman semua ya. Saya kasih nilai 8,5. Kemudian untuk netting saya kasih nilai 9, drop shot saya kasih nilai 9, control placing saya kasih nilai 9 ya. Nah, buat teman-teman yang mau maksimal menggunakan raket ini, tentu aja teman-teman yang secara power sudah bagus, tangan juga sudah kuat, secara jam terbang udah lumayan. Kalau buat teman-teman yang pemula, tentu nanti tantangannya di stimulus raketnya. Kalau pengen lebih mudah digunakan, kalian turunkan untuk berat di raket ini, pilih yang 5U, itu akan lebih lebih ramah lagi ya, akan lebih mudah digunakan ya daripada yang versi 4U-nya ya. Jadi nanti tinggal sesuaikan dengan kebutuhan main teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau kalian sudah punya power bagus ya, kekuatan tangan udah bagus, mencari raket yang enak untuk bermain power dan juga kontrol, ini menurut saya bisa jadi pilihan yang bagus ya di brand Li-Ning. Selain Halbertech motor ya, under 1 juta itu bisa menjadi pilihannya guys ya. Nah, kemarin kayaknya ada sempat juga yang menanyakan raket ini kalau dibandingkan dengan X-Force 40 atau X-Force Cannon Pro bagaimana? Ya kalau secara kualitasnya masih bagus X-Force Cannon Pro dan juga X-Force 40 ya. Ini masih di bawahnya ya. Jadi kalau ini sih raketnya ya sekelas dengan X-Force Cannon, dengan Halbertech motor, ini dia sekelas guys ya. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas review pemakaian dari Li-Ning X-Force Blast. Jadi pengalaman yang menarik juga ya, karakter dari raket ini terutama di stiffness-nya yang memang tidak biasa untuk di raket brand Li-Ning ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman teman-teman semua ya. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.